Jadi baik Ibu Nita, di sini kita akan di sini saya akan bertanya pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah Ibu selalu mengikuti posyandu atau tidak Bu? Ikut selalu Bu. Ikut untuk menimbang bayi Ibu ya. Ya. Kalau boleh tahu Bu, berat badan sama panjang badan bayi Ibu itu berapa ya Bu? Oke, kalau untuk timbangan terakhir kemarin ya Bu, berat badannya 6 kg. 6 kilogram ya Bu. Ya. Kalau ini panjang badannya itu 50 cm. 50 cm. Ya. Oke, jadi baik Bu Nita, pertanyaan selanjutnya itu Bu. Nah, kalau anak Ibu tuh dipanggil sesuai namanya, apakah dia menoleh atau bagaimana Bu? Oke, anak saya itu panggilannya itu Dede gitu. Dede ya Bu. Dede. Setiap kali Pak dipanggil selalu merespon dia, terus tersenyum, tertawa gitu. Oh, berarti bayi Ibu itu sangat cepat untuk merespon apa yang Ibu keluarkan dari mulut Ibu ya? Iya, dia orangnya aktif gitu. Oh. Selain dia cengeng rewel, dia aktif juga Bu gitu. Oh, berarti bayi Ibu tidak ada permasalahan ya Bu? Ya, berarti itu normal ya Bu? Normal Bu. Oke. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya Bu nih. Ya. Apakah bayi Ibu itu sudah mulai mengoceh ya Bu? Ya, kalau dilihat dari perkembangannya kemarin, dia perkembangannya cepat Bu. Jadi di usia 3 bulan udah mulai ngoceh dia Bu. Sudah mulai mengoceh, berarti anak Ibu tuh sepintar ya Bu? Yang ikut mamanya. Bercanda Bu. Ya. Ibu, bayi Ibu tuh harus tetap distimulasi ya Bu, dan diajak berbicara ya Bu, supaya tingkat perkembangannya itu meningkat Bu. Contohnya Ibu menyebutkan kata-kata atau mengeluarkan kata-kata yang jelas supaya bayi Ibu juga bisa merespon dengan baik begitu ya, untuk mengikuti kata-kata Ibu begitu. Oh iya Bu ya. Sudah. Jadi baik Bu Nita, kita masuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Ibu, kalau misalkan dia sudah mengenal mainannya, apakah dia bisa bermain sendiri atau Ibu masih membantu dia untuk bermain Bu? Oh ya, kalau untuk mainannya itu kalau dilihat itu dia bisa bermain dengan mandiri, memegang mainan gitu. Tapi hanya sesaat aja Bu. Hanya sesaat aja ya Habis Bu. itu jatuh lagi. Misalnya ada bola kecil tuh dia memegang, tapi sesaat aja dari tangannya lepas. Mungkin karena tulangnya atau ototnya belum kuat gitu Bu. Iya Bu, namanya juga masih kecil Bu, jadi ototnya itu belum kuat untuk berdiri dan merangkak ya Bu. Ya. Nah, selanjutnya ya Bu Nita. Ya. Kira-kira Ibu sudah memperkenalkan budaya atau agama kepada anak Ibu atau belum Bu? Sejauh ini ya Bu, karena adiknya masih usia belum 1 tahun gitu, jadi belum sama sekali saya ngajarin yang gitu-gituan. Takutnya kan sekarang kan masih tahap perkembangan dan pertumbuhannya itu. Jadi pikiran saya tuh belum bisa sampai di situ gitu, belum bisa ngajarin yang gitu-gitu. Pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu Bu, saran saya ya Bu, kita sebagai orang tua tetap mengajarkan secara dini ya Bu, supaya perkembangan adik bayi itu lebih optimal dan tidak ada penyimpangan ya Bu. Contohnya Ibu mengajarkan dede bayi itu sebelum makan itu harus berdoa, dan sebelum tidur ya Bu, kita harus mengajarkan agama, budaya agama kita Bu. Jadi baik Bu Nita, tadi kan Ibu bilang ada permasalahan saat perpisahan. Yang dilakukan Ibu itu sudah tepat, yaitu melakukan pengalihan perhatian. Jadi pengalihan perhatian dengan cara tidak melihat dan pergi sembunyi-sembunyi ya Bu. Lebih baik saat Ibu mau pergi
Ibu, lebih baik itu kalau ibu mau keluar, seharusnya ibu berpamitan kepada ade supaya adenya jangan rewel atau nangis ya Bu. Contohnya ibu mau menyapu atau tidak mau keluar sebentar begitu ya Bu. Ade ibu nyapu rumah dulu ya deh, nggak lama kok, bisa ibu bilang begitu. Kalau ibu mau keluar bilang, ade ibu keluar dulu sebentar ya. Adenya sama bapak dulu, bapak Ringo. Ibu Nita, kira-kira apa sih motivasi ibu tetap semangat untuk merawat dede bayi ibu? Oke, baik Bu, motivasi saya dan suami saya merawat bayi itu, bayi ini kami itu anak itu adalah anugerah dari Tuhan, anugerah yang dititipkan kepada kami untuk kami jaga gitu. Jadi kelak nanti dia menjadi anak yang membanggakan bagi kami, dan dia adalah anak kebanggaan kami ke depannya. Mungkin suatu saat nanti kami mengalami kesulitan, dialah yang menjadi penolong bagi kami ketika kami sudah tua nanti gitu. Jadi kami mengharapkan dia nanti menjadi anak yang baik gitu. Semoga menjadi anak yang taat kepada orang tua ya Bu. Amin, amin. Jadi baik Bu Nita, kalau boleh tahu pekerjaan Ibu Nita sama suami Ibu itu apa ya Bu? Kalau saya itu kerja di kantor, suami saya juga kerja di kantor Bu. Gitu. Kan Ibu sekarang kerja atau? Sekarang itu Bu cuti gitu. Soalnya kemarin itu barusan melahirkan adik, jadi cuti. Apalagi melahirkannya kemarin itu secara sesar, jadi otomatis harus diberi waktu tambahan untuk cutinya karena melahirkan ini secara sesar. Jadi sekarang itu masih tetap ngurus adik, masih cuti. Jadi kebetulan mungkin 2 bulan ke depannya lagi nanti baru bisa masuk kerja gitu. Terus Bu, apakah Ibu ingin kerja lagi atau tidak Bu? Oh jelas sekali Bu, karena saya kerja di kantoran, jadi otomatis pihak kantor juga mewajibkan saya untuk masuk. Jadi setelah selesai waktu cutinya saya nanti saya tetap masuk lagi Bu. Tuh. Terus bagaimana Bu perawatan dan yang menjaga adik bayinya kalau ibu itu masuk kerja lagi Bu? Oke Bu, itu yang menjadi pertanyaan bagi kami berdua sama suami gitu. Soalnya kan kita semuanya kerja, jadi otomatis kan untuk meluangkan waktu untuk adiknya susah sekali gitu. Jadi kita kemarin sepakat untuk menitipkan adiknya itu kita cari babysitter dulu di rumah, nanti dititipkan di dia yang menjaga adik bayinya nanti. Tapi tidak melepas tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita tetap memberikan perhatian. Misalnya nanti kalau saya itu jam kerjanya itu tidak lama gitu, beda dengan suami saya. Jadi ketika ada waktu kosong kan saya datang untuk memberikan ASI pada adik bayinya. Jadi perhatian itu tetap ada buat dia gitu. Oh iya. Jadi baik Bu Nita, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Di sini sama bertanya Bu, apakah ada kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan finansial Ibu atau dalam memenuhi kebutuhan keluarga Ibu begitu? Oke, kalau dilihat dari sekarang ya Bu, tidak tahu ke depannya, puji Tuhan kebutuhannya masih bisa tercukupi. Karena kita juga punya tabungan tersendiri, tabungan untuk masa depan. Jadi saya kalau kekurangan kita bisa menggunakan tabungan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita Bu, gitu. Oh, berarti masih ada tabungan ya Bu? Ya masih bisa Bu. Jadi baik ya Bu Nita, imunisasinya ada kemarin itu Bu lengkap atau tidak lengkap ya Bu? Atau tidak ikut memang Bu? Ikut Bu, tapi belum lengkap. Gitu. Kenapa belum lengkap? Karena imunisasi itu kan Bu ada tingkat perkembangan sesuai dengan tingkat usia. Jadi mungkin ada 3 atau 4 yang sudah
diberikan kepada adik gitu. Tapi untuk yang usia sampai ke 2 tahun 3 tahun ke atas tuh belum Bu. Jadi nanti tetap tetap diberikan, tapi tunggu ini dari puskesmas gitu. Ya Bu. Nah, jadi baik Bu, pertanyaan selanjutnya ya Bu Nita. Ibu tahu tidak kenapa imunisasi itu penting buat anak ibu? Bagi saya itu Bu, imunisasi itu kan sangat penting. Yang saya tahu tuh supaya tubuhnya baik tuh tidak terkena penyakit, itu aja Bu yang saya tahu. Ya, baik Bu Nita, itu sangat benar sekali ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan secara jelas lagi ya Bu, kenapa imunisasi penting untuk kenapa imunisasi itu penting untuk bayi ibu. Kenapa saya bilang sangat penting imunisasinya itu ya Bu Nita? Ya. Tujuannya itu Bu untuk menjaga anak ibu, terutama bayi yang sedang rentang ya Bu, rentang penyakit karena kekebalan tubuh. Tujuannya itu Bu Nita untuk menjaga anak ibu, terutama bayi yang rentang penyakit ya Bu, karena kekebalan tubuhnya rendah. Harapannya setelah imunisasi, tubuhnya terbentuk kekebalan lebih baik sehingga tubuhnya berkembang maju terus ya Bu. Oh iya Bu, berarti penting ya imunisasi itu? Iya Bu, sangat penting sekali untuk kekebalan tubuh Bu. Oh iya Bu. Oke. Oke Bu Nita, tidak terasa sudah selesai ya Bu, waktunya sudah 30 menit Bu. Terima kasih ya Bu untuk kerjasamanya, sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu dan anaknya Bu ya. Bu, bagaimana perasaannya Ibu setelah bercakap-cakap dengan saya tadi Bu? Perasaan saya itu senang sekali Bu, bisa saling komunikasi sama Ibu, saling tanya jawab. Jadi apa yang saya belum tahu bisa tahu gitu. Jadi saya mendapatkan ilmu yang baru berkaitan tumbuh kembang anak saya, sehat jiwanya gitu. Terima kasih ilmunya ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Jadi baik Bu Nita, mungkin hanya itu saja dari saya. Nah, di sini saya akan pamit ya Bu. Nanti saya akan datang lagi untuk mengetahui perkembangan tumbuh kembang anak Ibu. Jadi baik Bu, saya pamit dulu ya Bu. Permisi. Ya, terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama.